apa bedanya exterior glazing dan storefront. Dan sekarang kita sudah buat ada 3 dinding yang kali ini bisa membedakan apa perbedaannya. Yang pertama, curtain wall itu polosan. Kalau exterior glazing itu dia ada grid, tetapi dia tidak ada mullion-nya kayak di storefront. Kalau di storefront ini bukan lagi curtain grid. Kalau kalian lihat di properties, sebelah kiri ini tulisannya curtain wall mullions. Nah, selanjutnya kita mau bahas mengenai cara buat curtain grid ini dan ketinggiannya sesuai yang kita mau. Kalau kita buat lagi, satu lagi di sini. Lalu kita mau ubah ketinggiannya. Seperti di wall sama sistemnya, di wall yang basic wall. Kita turunkan ini supaya lebih gampang kelihatannya. Nah, di sini itu ada base constraint. Base constraint itu di mana level kalian atau wall kalian itu mulai. Jadi sekarang tuh kita di level 1, yaitu di sini. Kalian lihat level 1. Sekarang itu base constraint-nya di level 1. Top constraint-nya ini kita bisa taruh di level 2, yaitu ketinggiannya 4000. Seperti ini. Ini level 2 ketinggian 4000. Dan kita juga bisa buat ini jadi unconnected. Unconnected itu berarti nggak terpacu sama level apa. Jadi kita bisa ubah ketinggiannya sesuai dengan yang kita mau tanpa melihat levelnya. Kita bisa buat ini jadi 8000. Seperti ini. Nah, berikutnya, kalau kalian mau membuat ini tadi tuh di curtain wall di sini tuh kan ada tulisannya vertical grid, itu ada yang fixed distance kan, terus ada yang fixed number. Nah, kalau fixed number itu kita udah nggak terpacu sama berapa spacingnya di sini, mau jaraknya 1000, mau jaraknya 2000, dia nggak peduli, yang jelas numbernya harus sama yang pengaturan. Jadi kalau kita klik OK, di sini tuh kalian pilih, dan di properties, ini kalian lihat ada vertical grid sama horizontal grid. Di sini dia bukan lagi jaraknya, tetapi berapa jumlahnya. Jumlah vertical grid ini. Ini kan ada 13 grid. Jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Loh, kok 15? Karena dia itu kehitungnya adalah vertical grid yang ada di dalam sini. Jadi dia nggak terhitung termasuk bordernya. Jadi yang kanan kiri ini adalah bordernya. Nah, kalian juga bisa ubah angle-nya, bisa ubah offset-nya. Contohnya kalau horizontal grid ini sekarang cuma ada 3, 1, 2, 3. Lalu di sini tuh masih ada beberapa pengaturan lagi. Nah, kalau kita ubah sekarang angle-nya, kalian bisa ubah angle-nya. Misalnya jadi 45 derajat, kita klik apply. Sekarang dia jadinya angle-nya berubah jadi 45 derajat. Sama kayak horizontal grid ini, kalian bisa ubah angle-nya jadi 45 derajat juga. Kayak gini. Nah, sekarang dia jadi cross gini kan. Mullion kalian, sekarang kacanya menjadi cross lagi, bukan yang vertikal kayak gini. Meskipun begini, kalian masih bisa ubah-ubah, masih bisa modifikasi kayak yang tadi di vertikal atau yang modelnya yang vertikal horizontal kayak gini. Kalian juga bisa atur di sini. Dan di sini kalau kita ubah ukurannya menjadi level 2, itu juga jadinya kayak gini. Jadi dia tuh mengikuti ya. Terus kita ubah lagi jadi unconnected, misalnya 8000. Nah, sekarang kalian kan udah ada wall yang tipenya sekarang ada angle-nya 45 derajat. Kalau kita mau buat wall baru dengan properties atau dengan, maksud saya dengan tipe yang sama, curtain wall storefront, kita buat yang baru seperti ini. Dia tuh masih sama, jadi dia bukan mengikuti yang ini tadi,
tapi dia sekarang masih sama seperti ini. Karena kan kita pengaturannya di sini. Jadi meskipun ini dengan tipe yang sama, kalian bisa mengatur ini dengan aturan yang berbeda. Seperti ini juga. Kan bisa ngatur-ngatur sendiri. Nah, di sini itu karena kita pengaturannya tadi berdasarkan, kalau ini pengaturannya tadi kan kita berdasarkan dari fixed number, fixed distance kan. Ini kita bisa juga jadi fixed number. Apply, jadi kayak gini. Nah, sekarang kita kan udah berdasarkan fixed number semua. Jadi kalau kalian ke tipe wall yang baru ini, dia tuh kalau kalian ke edit type, dia tuh di vertical grid-nya dia juga otomatis langsung ke fixed number, horizontalnya juga otomatis langsung ke fixed number. Nah, kalau kalian membuat tipe ini dengan tipe yang lainnya berbeda, adalah kalian harus duplikasi terlebih dahulu. Kalian duplikasi, anggap aja storefront. Ini aku buat fixed distance. Nah, di sini aku ubah di sini jadinya vertical grid fixed distance. Dan ini juga fixed distance. Ini aku ubah gini biar kelihatan. Lalu aku buat wall baru di sini. Nah, sekarang kalau kalian ke sini, kalian ke edit type, dia itu sekarang layoutnya fixed distance fixed distance dengan fixed distance. Yang di sini kalian ke edit type, ini masih fixed number sama fixed number. Karena sekarang yang ini dia tuh tipenya storefront yang biasa, dan yang ini dia tuh jadinya storefront fixed distance. Jadi kalau kalian mau membuat pengaturan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, pastikan kalian duplikasi terlebih dahulu seperti yang aku udah bilang di video aku sebelumnya. Duplikasi itu penting ya, agar kalau kamu mengubah tipe dari curtain wall satu dengan curtain wall lainnya tanpa mengubahnya secara bersamaan atau mengubahnya semuanya jadi berubah gitu maksudnya. Itu kalian harus duplikasi terlebih dahulu buat tipe baru dan baru ubah. Jadi yang terubah bukan semuanya di dalam proyek, tetapi yang terubah hanya beberapa yang kalian mau ubah saja. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini kita udah buat wall baru. Tipe wallnya ini sekarang storefront, kita bisa ubah jadi fixed distance biar sama kayak yang di sini. Sekarang kita bisa ubah juga bentuknya dari storefront ini. Contohnya, kita bisa ke edit profile. Setelah ke edit profile, kita bisa pilih terserah mau yang mana yang kalian mau front atau mau back, yang gampang untuk kalian mengedit. Di sini kalian bisa melihat itu ada garis sudahan. Di garis ini kalian tuh bisa buat ini menjadi bervariasi. Contohnya bukan kotak gini. Kalau kalian mau buat ini menjadi bervariasi, misalnya aja seperti ini. Lalu kita sambungkan ini seperti ini. Kita klik finish edit mode. Kita centang. Cannot create curtain wall Mulyan. The portion of the curtain grid it was placed on no longer accessed. Jadi sekarang dia nggak bisa buat curtain grid di sini. Curtain wall Mulyan di sini. Karena sekarang kan kita sudah hapus di bagian sini. Maka dari itu dia bilang, aku nggak bisa sekarang buat ini curtain wall-nya. Karena kan udah nggak ada tempat untuk taruhnya. Jadi maka dari itu sekarang nggak ada. Nah, di sini tuh ada muncul error. Bedanya Revit sama software lainnya itu kalau di Revit. Kalau ada sesuatu yang Revit merasa itu janggal di sebuah bangunan, dia akan memberikan peringatan berupa error-error. Jadi ada berapa error? Error pertama dan error kedua.
one or more references of the highlighted elements have become invalid. Jadi memang sekarang udah nggak invalid lagi di bagian sini karena udah nggak ada kan. Tapi kalian bisa nggak untuk proses lanjut? Bisa. Revit itu cuman kasih tahu ini loh apa yang salah, ini loh apa yang janggal. Kalau kalian mau lanjut ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Aku cuman kasih peringatan. Jadi kalian bisa delete elements. Kalian delete. Nah sekarang dia masih bisa melaksanakan apa yang kita orderkan. Seperti ini, sekarang curtain wall kita ini jadinya sekarang bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita mau mengubah ini menjadi bentuk seperti awal, kalian tinggal klik aja. Di sini tuh ada tulisannya reset profile. Kalian tinggal reset profile ini. Error lagi. Iya, karena apa? Karena di sini kalau kalian lihat di spline-nya ini, sekarang sudah nggak ada tempat untuk menaruh ini, kan nggak ada curtain grid yang bentuknya kayak gini. Nah, jadinya dia kasih lagi nih error, tapi nggak apa-apa, kita langsung delete elements aja. Kita delete dan kembali lagi seperti semula. Selanjutnya yang penting lagi yang harus kalian tahu adalah kalau kalian ke level 1, kalian buat wall, tapi bukan yang curtain wall. Kalian buat wall aja yang biasa, terserah wall apapun itu. Kalian buat di sini. Lalu di sini kita sudah ada wall dengan tipe yang biasa. Dan kalau di tengah-tengahnya kalian mau taruh curtain wall di antara wall ini, ada dua cara. Tetapi cara yang pertama tuh akan lebih lama dan lebih nggak efisien daripada cara yang lainnya. Aku kasih tahu dulu cara yang pertama. Kalian ke level 1. Di sini kalian split dulu pakai SL atau di sini modify. Di sini ada split. Kalian split dulu terlebih dahulu seperti ini. Kalian bisa kasih lubang seperti ini. Setelah itu di architecture wall kita pilih storefront kita. Kita pilih storefront, lalu kita sambungkan ini seperti ini. Nah, sekarang dia jadinya ada wall, di tengah-tengahnya ada yang tipenya curtain wall, ada yang tipenya basic wall lagi. Terus, berikutnya, kalau kalian nggak mau split, kita coba dulu ya yang berikutnya ke architecture wall, dan di sini kita pilih yang storefront lagi. Oh, salah. Jadi ini bukan dipilih. Jadi wall. Lalu ke storefront, kita buat ya dari titik sini ke titik sini. Nanti pasti ada peringatan error. Nah, error. Kita lihat ya errornya apa. Jadi kalau kalian ke sini, errornya itu highlighted walls overlap. Artinya wall kalian ini yang antara curtain wall sama dinding yang basic, itu sekarang dia overlap. Overlap itu artinya bertumpuk. Jadi ada dua tipe wall di tempat yang sama. Ada dua wall atau dua tipe wall. One of them may be ignored when Revit finds room boundaries. Use cut geometry to embed one wall within the other. Jadi intinya sekarang itu wall kalian ketumpuk, maka dari itu dia kasih error. Tapi masih bisa nggak dilaksanain? Masih bisa, tapi ini aneh. Jadi maka dari itu Revit ngasih warning, ngasih peringatan. Kita bisa aja abaikan ini, kita tetap klik OK. Cuman kalau kalian lihat sekarang di sini, di dalam wall kalian tuh ada ini curtain-nya. Seperti ini di tengah. Dan nggak kelihatan kan curtain wall kalian. Kayak gini. Tapi kalau harus split dulu itu kan lama. Nah, aku kasih tahu cara lainnya. Kalian ke level 1 lagi, ke level 1. Di sini di wall, storefront, di edit type. Di edit type ini kalian pilih di konstruksi automatically embed. Jadi kalian harus pakai yang ini, pastikan ini sudah tercentang. Begitu ini udah tercentang, kalian klik apply, OK. Kalau kalian buat kayak gini, dia udah nggak ada peringatan warning lagi. Loh, kenapa? Tadi kan ada warning, sekarang nggak ada warning. Kita klik
ke 3D, dia otomatis langsung ke sini. Jadi dia nggak perlu lagi motong-motong, dia langsung otomatis berada di antara wall yang basic ini. Nah, apakah ini cuman bisa untuk storefront? Enggak ya. Ini enggak cuman untuk storefront. Kalau kalian ke sini, nah, sekarang kalau kita ke curtain wall, kita melakukan hal yang sama, kayak gini. Dia tuh ada tulisannya highlighted walls overlap lagi. Nah, caranya juga sama. Kalian ke sini add hit type, pastikan ini sudah automatically added. Jadi bisa kalian gunakan di curtain wall, di exterior glazing maupun di storefront. Kayak begitu. Nah, berikutnya aku mau kasih contoh buat curtain wall, tetapi yang kalian bisa modifikasi. Di sini kalian cukup buat sekali aja, karena kalau kalian ke properties, lalu kalian ke wood, ini kalian bisa buat seperti ini. Kalian bisa buat dan langsung jadi. Jadi kalian nggak usah buat ini berkali-kali lagi,